Tanpa berlama-lama lagi, berikut top news yang pertama, ya tentang ini polusi udara ya. Jadi Presiden Joko Widodo memanggil jajaran Menteri hingga PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk melakukan rapat terbatas atau ratas mengenai polusi udara di Istana Merdeka Jakarta. Jokowi meminta adanya solusi untuk peningkatan kualitas udara di kawasan Jabodetabek. Polusi udara di kawasan Jakarta dan sekitarnya memang tengah disorot banyak kalangan. Karena sejak bulan Mei, Jakarta berada di puncak 10 kota paling terkontaminasi polusi dunia. Bahkan media asing juga banyak yang menyoroti, seperti Reuters yang memberitakan dengan judul Indonesia's Capital Named World's Most Polluted City, di mana pemberitaan menunjukkan kualitas udara Jakarta sangat buruk. Hal senada juga dimuat media Singapura Straits Times. Artikel video juga dimuat dengan judul Jakarta Named World's Most Polluted City. Disebutkan bagaimana warga sebenarnya sudah lama mengkritik beracunnya udara di Indonesia. Mulai dari lalu lintas yang terlampau padat, asap industri hingga pembangkit listrik tenaga batu bara. Serta juga ada media Hong Kong, South China Morning Post, yang menyoroti resiko penyakit yang ditanggung warga Jakarta karena polusi. Di informasi berikutnya dari dalam negeri, Kementerian Badan Usaha Milik Negara akan segera mengumumkan dana pensiun plat merah yang bermasalah pada September 2023 mendatang. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut saat ini dana pensiun sudah ditetapkan dan sudah selesai diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Selanjutnya dapen bermasalah tersebut akan diteruskan ke Mahkamah Agung untuk ditelusuri dapen mana yang melakukan tindak pidana korupsi dan mana yang ada kesalahan manajemen. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wiroatmojo mengatakan meskipun hasil investigasi akan diserahkan ke MA, namun sayangnya Tiko belum bisa menyebutkan perusahaan mana yang diduga melakukan korupsi. Tiko hanya menegaskan ada 4 dapen akan lanjut diperiksa oleh MA. Sebelumnya Tiko menyebut dapen BUMN yang imbal hasil atau yield-nya hanya 2% akan diinvestigasi secara ketat. Sebab sangat tidak mungkin atau tidak masuk akal jika dapen memiliki instrumen investasi yang ditempatkan di SBN 6%, namun hasil investasinya hanya 2%. Di informasi selanjutnya dari mancanegara, ya, salah satu alat pendeteksi malware bawaan Mac seperti kelihatannya tak lagi berfungsi sebaik yang pengguna kira. Pada konferensi hacker DEF CON di Las Vegas, peneliti keamanan Mac, Patrick Wardle, mengungkapkan temuan mereka tentang kerentanan dalam mekanisme background task manager pada sistem operasi Mac OS Apple. Kerentanan ini dapat dieksploitasi oknum tak bertanggung jawab untuk menyisipkan malware. Diketahui background task manager Apple selama ini fokus mengamati persistensi pada perangkat lunak. Hal ini berfungsi agar semua aplikasi, data, dan juga preferensi pengguna akan muncul tiap menyalakan perangkat. Pada Oktober 2022, Apple menghadirkan Background Task Manager di Mac OS Ventura untuk mengirimkan pemberitahuan secara langsung ke pengguna maupun ke alat keamanan pihak ketiga yang berjalan di sistem jika persistensi terjadi. Dengan cara ini, pengguna dapat menyelidiki kemungkinan bahwa perangkat telah disusupi. Sayangnya, menurut hasil penelitian, Background Task Manager Apple tak berjalan dengan baik. Ya, masih soal dari mancanegara, ada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mengungkapkan bahwa Bos Dana Moneter Internasional atau IMF sudah meminta maaf kepada Indonesia perihal serangan komentarnya beberapa waktu yang lalu, di mana IMF pada waktu itu menganjurkan Indonesia untuk menyetop kebijakan pelarangan ekspor biji nikel dan juga meminta untuk menghapus hilirisasi secara bertahap. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Haryoseto mengatakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Managing Director Kristalina Georgieva pekan lalu di Amerika Serikat. Dalam pertemuan itu, salah satu yang dibahas adalah perihal permintaan maaf dari pihak IMF kepada pemerintah Indonesia lantaran laporan IMF menimbulkan polemik di Indonesia. Disampaikan juga bahwa pihak IMF mengapresiasi program hilirisasi nikel dalam negeri yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian dan stabilitas makro di Indonesia.
Seperti diketahui, sebelumnya IMF mengkritik dan bahkan menentang kebijakan larangan ekspor mineral terutama biji nikel yang telah diterapkan Indonesia sejak 2020 lalu. Menurut lembaga internasional pemberi utang tersebut, kebijakan hilirisasi merugikan Indonesia.